Nah, bedanya singkatan sama akronim itu apa sih gitu kan? Jadi singkatan sama akronim itu bedanya simple. Jadi kalau singkatan itu kata yang dia itu bukan kata sih, gabungan gitu ya. Gabungan disingkat gitu, dipendekin. Nah, dia dibaca per huruf. Jadi dieja per huruf. Sementara akronim itu harus dieja per menjadi kata. Jadi harus dieja seperti sebuah kata. Nah, ini contohnya misalnya ada nama bank sama nama tentara. Nah, satunya berfungsi sebagai meskipun mirip ya, tapi yang satu itu disebut singkatan, yang satu adalah akronim, yaitu BRI dan ABRI. Kalau yang bank, nama bank BRI itu kita sebut singkatan karena dia cara bacanya dieja. Nah, sementara yang ABRI itu harus dibaca seperti kata karena dia adalah akronim. Itu perbedaan antara singkatan dan akronim. Karena dalam pembentukannya dia melalui proses yang sama. Dia mengambil huruf depan masing-masing kata. Itu untuk konteks yang huruf depannya kapital semua ya untuk akronim. Untuk penulisannya, kalau memang dia adalah singkatan yang huruf, ya sudah cukup ditulis kapital semua seperti DPR. Tapi kalau dia dipakai untuk singkatan nama dan gelar, nah ini supaya dia tidak rancu, itu adalah nama atau gelar, maka harus dipisah dengan tanda koma. Di nomor 2 dan 3, Budi Nugroho ST dan Budi Nugroho, ST. Yang atas ya, yang nomor 2, ini kita sebut sebagai singkatan nama ST. Kenapa? Karena setelah kata Nugraha itu dengan tanda koma. Oke. Sementara yang kalimat yang kedua itu kita sebut sebagai ini ya, kita sebut sebagai singkatan gelar. Ya, gelar akademik jadi harus dikasih tanda koma. Sarjana teknik. Kalau yang atas mungkin Susilo siapa gitu ya. Jadi bedanya di situ. Ini tips, yang nomor 4 ini adalah tips. Jadi kalau adik-adik ketemu dengan singkatan yang harus ditulis kecil gitu ya, yang terdiri atas 2 huruf, maka dia harus diikuti oleh 2 tanda titik. Nah, ini contohnya dalam kurung ya, A titik N titik. Ini untuk atas nama. Sama dengan sampai dengan. Nah, itu S titik D titik ya. Nah, ini jangan sampai nanti kalau ada soal harus diperbaiki dan tidak diperbaiki, ini muncul gitu ya, jangan sampai tanda titiknya kurang jumlahnya. Harus benar-benar 2, ya, memisahkan setiap huruf. Ada juga penulisan yang umum terjadi di masyarakat, itu yang salah. Misal penulisan sampai dengan, nah itu S garis miring D, gitu ya. Nah, ini belum tepat. Jadi harus menggunakan tanda titik. Terus kalau terdiri atas 3 huruf, itu kita akhiri dengan 1 tanda titik. Di situ kan ada DLL titik ya. Jadi, kalaupun dia di akhir, itu titiknya 1 aja. Tapi kalau memang dia muncul di tengah, gitu ya, misalnya Budi membeli, apa namanya, pensil, penggaris, penghapus, dan lain-lain, gitu ya, untuk kebutuhan sekolahnya. Nah, kalau dia muncul di tengah, maka dia harus pakai tanda titik 1. Kak, itu apa ya, nggak aneh gitu kan di tengah-tengah ada tanda titik seperti itu? Enggak, karena memang dia pelengkap untuk singkatan yang bentuknya seperti ini. Ini lupa saya nggak masukin penulisan singkatan yang huruf depannya harus kapital 1 ya, yang terdiri atas 3 huruf kayak Bapak gitu ya, yang bentuknya sapaan. Nah, itu huruf depannya harus kapital. Jadi B-nya kapital, kemudian PK titik. Kalau nyonya kemudian disingkat menjadi N kapital Y titik. Y-nya kecil. Tuan disingkat menjadi T kapital N kecil. Kemudian diakhiri tanda titik. Yang ini penulisan satuan matematika, KG sama CM ini kecil semua. Nah, yang CU ini untuk apa sih itu namanya? Kode kimia ya. Apa ya itu namanya ya? Dalam bilangan kimia lah itu bahan-bahan kimia. Nah, itu harus huruf depannya harus kapital ya, karena dia istilah. Kemudian untuk akronim, nah ini kita bedakan menjadi 2. Otomatis adik-adik harus ngecek
Kalau dia itu nama sebuah diri atau nama sebuah lembaga gitu ya, maka dia harus diawali dengan huruf kapital yang bagian depan. Misalnya nih, adik-adik nulis Gerwani. Nah, ini kan kalau dipanjangin jadinya Gerakan Wanita Indonesia. Ini sebuah lembaga, sebuah organisasi. Maka harus ditulis kapital depannya. Kalau yang bukan nama diri, misalnya pemilu. Nah, ini kecil saja, tidak perlu ditulis kapital ya. Atau singkatan-singkatan yang apa ya? Kayak muncul-muncul karena penggunaan media sosial, misalnya cogan gitu ya, cowok ganteng. Nah, itu kecil saja karena memang dia bukan nama diri. Gitu. Jadi yang harus dimasukin ditulis huruf kapital tuh yang nama-nama organisasi gitu, kayak Bappenas, Kemendikbud gitu-gitu ya. Itu untuk penulisan singkatan dan akronim.